Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Badana. Di video kali ini nanti kita akan bahas masih seputar matriks ya. Ini nanti adalah salah satu contoh permasalahan yang kaitannya dengan matriks, namun dalam konteks persamaan linear 2 variabel, 3 variabel dan seterusnya ya. Kalian mungkin sudah lihat di belakang saya itu ada dua persamaan, AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Itu dalam bentuk matriks semua. Jadi intinya saya akan mengajarkan kalian bagaimana sih nyari nilai X di situ ya. X-nya itu yang jelas matriks juga ya. Entah ordonya berapa saya belum tahu karena belum saya masukkan bentuk matriksnya. Jadi intinya dari dua persamaan yang ada di belakang saya itu bagaimana cara mencari X ya kalau bentuknya seperti dua persamaan yang di belakang itu. Nah, mungkin nanti sebelum masuk ke situ saya akan mengulas lagi materi-materi yang kemarin karena ini ada kaitannya dengan yang kemarin ya. Oke. Dua persamaan yang ada di belakang ini bagaimana cara mencari nilai X-nya kalau bentuknya persamaannya itu kan berbeda ya, antara persamaan 1 dan 2. Namun sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa like dan subscribe ya. Lalu sertakan pertanyaan kalian juga kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita akan bahas dua bentuk persamaan yang ini. Ingat ya bahwa di sini itu semua konteksnya adalah matriks. Jadi A ini matriks, X ini juga matriks, B ini juga matriks. Semuanya adalah matriks. Jadi ya, ini pun juga sama, ini juga matriks. Oke, jadi misalkan saya punya matriks A dikalikan matriks X sama dengan B, maka kita akan nyari nilai X-nya. Kalau dalam aljabar ya, ini kalau dalam aljabar. Kalau dalam aljabar mungkin enak ya, kalau AX sama dengan B, berarti X nanti sama dengan, maaf, ini saya perjelas dulu. AX sama dengan B, maka X sama dengan B per A. Mungkin ini dalam aljabar ya, ini dalam aljabar. Tapi kalau dalam matriks enggak. Kenapa? Karena kalau dalam matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Misalkan saya punya matriks A, bentuknya itu A, B, C, D gitu ya. Lalu matriks B itu bentuknya E, F, G, H. Maka kalau dari dua matriks ini saya kalikan A kali B, itu tidak akan sama dengan B kali A. Ini tidak sama. Kenapa? Karena di matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi sehingga kita nggak bisa menyelesaikan ini seenaknya aja, hanya langsung pindah ke sini dibagi. Apalagi kita juga tidak mengenal ada operasi pembagian pada matriks. Kita cuma punya 4 operasi yang ada pada matriks ya. Yang pertama perkalian, perkalian skalar, penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada pembagian juga. Nah, makanya menyelesaikannya gimana? Nah, ingat ini ya, bahwa kemarin tuh kalian kan pernah belajar tentang inverse matrix. Inverse matrix. Jadi kalau misalkan ya saya ada punya matriks A. Saya punya matriks A. Di sini saya punya matriks A. Matriks A ini kalau saya kalikan dengan matriks inverse-nya atau A inverse-nya. Jadi misalkan saya punya matriks A dikalikan dengan A inverse-nya, kira-kira akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas itu ini ya, I. Biasanya I bentuknya adalah 1001. Jadi identitas ini sebenarnya ada juga di perkalian penjumlahan itu ada ya yang namanya identitas dari perkalian, identitas dari penjumlahan. Jadi kalau misalkan I itu kita kalikan dengan sembarang bilangan akan menjadi bilangan itu sendiri gitu ya. Nah, konsep ini juga akan dihasilkan dari ini. Kalau misalkan kita punya A, matriks A dikalikan A inverse, itu akan menghasilkan I. Ini akan menghasilkan I. Silahkan kalian nanti coba sendiri sembarang matriks, kalian cari inverse-nya, kalian kalikan matriksnya dengan inverse-nya itu tadi, dia pasti akan menghasilkan matriks I. Oke, jadi matriks A dikalikan inverse-nya itu akan menghasilkan I. Nah, kalau misalnya nanti dibalik jadinya ya, nah item ini, A inverse dikalikan A apakah sama dengan I? Ya, kita coba aja untuk yang atas ini. Nah, nanti yang bawah silahkan kalian coba sendiri ya. Apakah kalau A inverse dikali A itu juga sama dengan I? Jelas kalau yang ini tadi yang atas, yang A kali B itu tidak sama dengan B kali A, itu jelas ya bahwa beda. Tapi kalau dengan inverse-nya, apakah dia tidak berlaku komutatif ataukah berlaku komutatif? Kita coba aja. Saya akan coba contohkan. Ini misalnya saya punya matriks A itu 1 1 2 1, maka A inverse di sini kita tuliskan yaitu seperti determinannya 1 kali 1 1 min 2 dalam kurung ya. Ingat cara menginverskan, tinggal dimainkan di sini. Oke, kalau sudah berarti jadinya 1 per min 1 dikali 1 min 1 min 2 1, berarti min 1-nya masuk ke dalam semua atau perkalian skalar, jadinya min 1 1 2 min 1. Gini ya. Oh, ternyata A inverse-nya adalah ini. Nah, kita akan buktikan apakah A dikali A inverse itu sama dengan I atau nanti tidak. Berarti kita tulis lagi 1 1 2 1 dikali min 1 1 2 min 1 apakah sama dengan I ya. Jadi 1 kali min 1 itu min 1,
lalu 1 kali 2 itu adalah 2, lalu 1 dikali 1 itu 1, 1 kali min 1 itu min 1. Yang bawah 2 kali min 1 itu min 2, 1 kali 2 itu plus 2. Yang sini 2 kali 2 itu 2 kali 1 itu 2, 1 kali min 1 itu min 1. Kita tulis, berarti di sini jadinya adalah 1, 0, 0, 1. Sama dengan I ya, ini ya. Ini I. Terbukti ya bahwa A dikali A inverse itu sama dengan I. Nah, gitu ya. Oke, setelah ini mungkin berarti kalian udah tahu bahwa A dikali A inverse itu sama dengan I. Nah, ada juga seperti ini nanti. Oke, jadi seperti itu ya. A dikali A inverse itu ternyata menghasilkan I. Nah, nanti kalian silahkan buktikan sendiri apakah A inverse dikalikan A itu juga akan sama dengan I. Itu gampang kok, tinggal kalian tulis aja atau tinggal dibalik aja sih tadi ya. Dari kerjaan saya ya. Dari kerjaan saya ini tinggal dibalik aja sih. Misalnya yang ini tadi saya hapus dulu aja ya. Ini saya hapus. Tadi terbukti ya. Yang pertama terbukti, apakah yang kedua ini terbukti? Silahkan nanti kalian bisa nyoba pakai matriks yang lain. Ini matriks yang tadi saya pakai, kita balik. Jadi min 1, 1, 2, min 1 dikali dengan 1, 1, 2, 1. Apakah akan hasilnya sama? Min 1 kali 1 yaitu min 1, 1 tambah 1 kali 2 adalah 2. Min 1 kali 1 itu min 1, 1 kali 1 itu 1. Yang bawah berarti 2 kali 1 itu 2. Ingat ya, ini perkalian matriks biasa, jadi kalian harusnya sudah paham kenapa ada hasilnya di sini. Ini min 2, yang sini adalah 2 min 1. Berarti hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Ternyata sama ya. Ini yang A inverse dikali A. Itu sama dengan I juga. Jadi terbukti. Terbukti. Oke, setelah kalian membuktikan bahwa A dikali A inverse dan A inverse dikali A itu sama dengan I, coba kalau misalkan kalian sembarang matriks kalian kalikan dengan I, apakah hasilnya itu akan menghasilkan matriks itu sendiri? Jadi misalkan kalian punya matriks A ya, ini nanti kalian coba kalikan dengan matriks I, matriks identitasnya. Jadi nanti dia akan menghasilkan matriks A juga. Jadi kalau A dikalikan dengan matriks identitas, dia akan kembali ke matriks semula. Silahkan kalian buktikan. Contohnya misalkan pakai contoh ini nggak apa-apa nih. Pakai contoh yang ini nggak apa-apa. Jadi misalkan ada matriks A, B, C, D dikali matriks identitas 1, 0, 0, 1, itu pasti akan menghasilkan A itu sendiri. A dikali 1 itu A, ya. B dikali 0 itu 0, tadi 0. Yang sini B dikali 0 itu 0. Terus B dikali 1 B. Yang bawah C kali 1 itu C tambah 0 ya. Lalu yang sini adalah C kali 0 itu 0 ditambah D. Maka hasilnya adalah A, B, C, dan D. Ternyata kalau ada suatu matriks dikalikan dengan identitasnya, maka dia akan menghasilkan matriks itu sendiri. Seperti kalian mengalihkan dengan identitas perkalian. A dikali, misalnya ada bilangan sembarang tuh, 3 dikali 1 kan menghasilkan 3. Berarti identitas dari perkalian itu adalah angka 1 gitu ya. Kalau dikalikan dengan sembarang bilangan, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, dari dua konsep ini nanti kalian bisa menyelesaikan bentuk ini. Kalian bisa menyelesaikan bentuk yang ini. Jadi kita mau nyari X-nya dari bentuk persamaan ini. Nah, caranya gimana? Nah, saya hapus dulu. Oke, jadi kita mau mencari nilai X-nya yang ada di sini ya. Ingat ya, ada dua persamaan di sini. Yang pertama adalah A dikali X sama dengan B. Kita mau nyari nilai X-nya, berarti kita harus ngilangin A-nya. Biar hilang gimana? Ingat ya bahwa A dikali A inverse itu sama dengan I. Lalu A dikalikan dengan I itu akan menghasilkan A. Ya, berarti setiap matriks kalau dikalikan dengan identitasnya dia akan menghasilkan matriks itu sendiri. Berarti ini A-nya biar saya hilang, itu depannya ini saya kasih dengan A inverse. Pak, kenapa nggak di sebelah kanannya X ini? Beda ya. Ingat bahwa matriks A dikali matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Jadi kalau misalkan di sini ya saya pakai warna yang berbeda. Ini misalkan ya, misalkan di sini saya nanti nulisnya adalah AX dikali A inverse, ini nggak sama. Ini beda. A inverse kali A kali X ini beda. Karena ini apa? Ada X-nya di sini. X-nya ingat ya dalam bentuk matriks semua di sini. Makanya dia bisa berbeda. Makanya mengalihkan A inverse ini harus di depan. Nah, kita teruskan. Jadi kalau tadi udah dikali A inverse, ruas kiri ya ini ya. Berarti ruas kiri udah dikali A inverse. Maka ruas kanan pun juga harus sama dikali A inverse. Kalau ini tadi di sebelah kiri, maka ini juga sama harus di sebelah kiri. Nggak boleh di sebelah kanannya, karena ingat beda ya. Nah, jadi ingat A inverse-nya kalau di kiri, ini juga di kiri. Nah, A inverse kali A tadi menghasilkan berapa? Menghasilkan I dikalikan X sama dengan A inverse dikali B. I dikali X ya tetap, karena identitas dikali X juga tetap matriks X, yaitu A inverse dikali B. Ini untuk persamaan yang satu, yang ini. Nah, persamaan yang ini gimana? Sama aja, jadinya X dikali A sama dengan B ya.
Nah, A-nya biar hilang gimana cara ngaliannya ya? Tinggal kalian kalikan A inverse, cuma dia ada di sebelah kanan. Kalau ini tadi di sebelah kiri, ini di sebelah kanan, sama dengan B. Ini juga nanti di sebelah kanan, bukan di kiri. A kali A inverse tadi ketemunya adalah I sama dengan BA inverse. Maka dia akan menghasilkan X sama dengan BA inverse. Jadi kalau kalian nemu bentuk seperti ini, pindah ke sana, depannya ini nanti jadi A inverse. Yang ini ada di belakangnya A inverse-nya. Beda ya, karena komutatif itu kan tadi nggak berlaku untuk di matriks, kecuali yang ini tadi ya. Kecuali yang saya gambarkan tadi bahwa A dikali A inverse itu akan sama dengan A inverse dikali A, karena ini kebalikannya. Karena A inverse itu adalah kebalikan matriksnya, jadi otomatis dia akan menghasilkan matriks identitas. Jadi cara menyelesaikan dari bentuk AX sama dengan B itu adalah dengan cara mengalihkan inverse-nya. Nah, kalau kalian mau mengerjakan ya langsung aja kalian pakai yang ini. Jadi X sama dengan A inverse dikali B kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya XA, maka A inverse-nya ada di belakang B yang ini. Nah, inilah yang kalian pakai untuk menyelesaikan bentuk-bentuk soal yang seperti ini. Nah, biasanya bentuk-bentuk soal yang ini nih, yang dua ini itu selalu keluar kalau kalian sudah menghadapi bentuk persamaan linear dua variabel ataupun tiga variabel yang ada pada materi matriks. Oke, contoh soal ya akan saya ambilkan dari buku paket saja. Ini ada contoh soalnya, saya tuliskan di sini. Jadi bentuk matriksnya adalah 2, 1, 4, 3 dikalikan X sama dengan min 2, 4, 6, 0. Nah, gitu ya. X di sini nanti matriks ya, tapi ordonya kita nggak akan tahu. Kita tahu setelah apa? Setelah nanti kita mengalihkan dengan inverse-nya. Bisa ada di sini 2 kali 1, 2 kali 2. Yang jelas ini pasti memenuhi syarat perkalian matriks ya. Antara dua ini tuh pasti memenuhi syarat. Ini pasti memenuhi syarat. Nah, berarti kita nyari nilai X-nya di sini. Nah, ingat misalkan ini kita misalkan dulu ini matriks A, ini matriks B gitu ya. Berarti A-nya ini ada di depan X ya. A-nya ada di depan X. Maka otomatis kalau kita nanti mau nyari nilai X-nya tinggal mengalihkan A inverse. Berarti nanti ini kita pakai konsep yang tadi bahwa X sama dengan A inverse kali B. Langsung aja nggak apa-apa, nggak usah kalian nanti kalikannya di sini dulu, dikalikan A inverse dulu, nggak usah. Kan kalian udah tahu bahwa A dikali A inverse itu sama dengan I. Jadi langsung aja kalian cari nilai A inverse-nya. Berarti 1 per determinan, 1 per 2 kali 3, 6, 1 kali 4, 4. Dalam kurung, ingat 2 sama 3-nya ditukar, 1-nya dikasih min, 4-nya dikasih min. Tapi nanti jadinya adalah setengah, dalam kurung 3, min 1, min 4, 2. Iya, kalau mau kalian masukkan ke dalam boleh aja, nanti jadinya 3 per 2, min setengah. Yang ini min 4 per 2 berarti min 2, yang 2 per setengah berarti 1 ya. Ini ya, ini dikalikan skala masuk ke dalam satu-satu setiap salnya. Oke, kalau sudah berarti kita teruskan aja di sini. Kita teruskan bahwa X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. A inverse-nya tadi adalah 3 per 2, min 2, min setengah, 1 dikalikan dengan B. B-nya adalah min 2, 4, 6, 0. Kita tinggal kalikan aja di sini. Oke, di sini aja. Nah, ya dari sisi. Oke, kita tinggal kalikan 3 per 2 kali min 2 dulu. Ya, di sini ya. 3 per 2 kali min 2. 2-nya bisa dicoret, berarti ketemunya adalah min 3. Ini silakan ya kalian nanti harus sudah paham ya, karena saya sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang perkalian skalar. Jadi kalau ada yang masih bingung, silahkan nanti tanya di video itu ya. Jadi 3 per 2 kali min 2 itu ketemunya min 3, karena ini coret ya. Lalu min setengah kali 6 itu ketemunya adalah min 3 juga. Min 3 juga. Terus yang sini 3 per 2 kali 4 itu ketemunya adalah 6. Min setengah kali 0 ya 0. Itu aja, tambah 0. Terus yang ini min 2 kali min 2 itu ketemunya 4. Min 2 kali 6, ya min 2 kali 6, 1 kali 6 itu adalah 6. Yang sini adalah min 2 kali 4 min 8, 1 kali 0, 0. Maaf, ini tadi aduh. Oke, berarti kalau sudah di sini tadi ketemunya adalah min 3 kali min 3 itu min 6, yang ini 6, yang ini 10, yang ini min 8. Ini adalah X-nya. Jadi X-nya itu adalah matriks 2 kali 2. Bisa jadi nanti X-nya itu nggak matriks 2 kali 2. Misalkan contoh nih ya, ini saya belum masuk ke bentuk soal apa ya, persamaan linear dua variabel sih, masih dalam bentuk matriks, belum soal cerita yang ada persamaan linear dua variabelnya. Contohnya misalkan saya carikan dulu, oh ini ada soal. Jadi misalkan contoh seperti ini nih, 2, 3, 4, 5 XY
sama dengan 2, 12. Sebenarnya ini tuh persamaan linear dua variabel. Kenapa bisa seperti itu? Coba kalian kalikan dulu aja ini. Intinya kan kita nyari ini x ya pasti ya di sini ya. Nah ini misalkan kalian tuliskan atau kalian kalikan 2 kali x itu kan 2x, 3 kali y 3y sama dengan, nah ini kan yang atas ya, ini 2 kali 2, ini 2 kali 1, berarti hasilnya adalah 2 kali 1, 2 kali 1. Berarti otomatis kolom baris yang ini dikalikan ini ya, itu akan menghasilkan ini. Lalu baris yang ini dikalikan ini juga ya, itu akan menghasilkan ini. Nah gitu ya. Nah ini sama dengan 2, yang satunya 4 dikali x 4x 5y sama dengan 12 ya, 4 di sini dikalikan ini 4 kali x 5 kali y sama dengan 12. Ini kan bentuk persamaan linear dua variabel, bisa kalian selesaikan dengan substitusi eliminasi ya, tapi ini dalam bentuk matriks ternyata juga bisa. Jadi kalau bentuknya ini dikalikan bentuk jadi ini, kalau yang ini nanti dijabarkan jadi nulisnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita tulis lagi itu jadinya adalah 2 kali x, berarti di sini nanti kan ada xy ya, pasti bentuknya seperti ini. Nah ini xy ya. Nah, ternyata 2x ya. Ternyata sini 3, berarti tulis 3. Ini 4x. Nah nanti tambah 5y, berarti sini 5y. Nah sama dengannya hasilnya ini tuh matriks yang di luar sama dengan, yang sebelah kanan sama dengan. Nah ini nanti kalau misalnya kalian nyari nilai x-nya, caranya ya gimana? Sama aja. Ini kalian anggap a, ya. Ini kalian anggap x besar. Kalau nggak dianggap x, boleh lah kalian anggap ini z gitu. Ini dianggap b. Maka kalau kita mau pindah a-nya di sini, atau kita mau nyari z-nya, berarti tinggal dikalikan dengan a inverse di sebelah kiri ya nanti jadinya ya. Mungkin saya tuliskan di sini aja. Jadinya kan nanti kan a z sama dengan b, berarti z sama dengan A inverse dikali B. Nanti silahkan kalian cari sendiri itu ketemunya berapa, itu konsepnya. Oke, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan yang kaitannya dengan matriks. Contohnya kita mau nyari nilai matriks atau kita mau nyari suatu matriks yang dalam bentuk persamaan matriks ya. Jadi kayak yang AX sama dengan B dan XA sama dengan B itu ternyata dia menggunakan beberapa konsep sebelumnya yaitu tentang inverse dan identitas. Jadi saya simpulkan bahwa AX sama dengan B, kalian cari X-nya itu tinggal dikalikan A inverse. Nah, untuk letaknya sesuai. Kalau hanya di kiri X, maka otomatis inverse-nya nanti juga di kirinya. Gitu ya. Jadi di belakang saya itu kan ada X sama dengan B. A-nya di sebelah kiri, maka taruhlah A inverse-nya juga di sebelah kiri. Kalau yang XA itu kan di sebelah kanan, maka A inverse-nya juga nanti di sebelah kanan B. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Lalu video ini bisa di-share ke teman-teman kalian. Stay, tetap semangat belajar daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.